Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amrita Margareta Situmorang dengan NIM 32133311022 dari Pendidikan Geografi A21 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Ada begitu banyak manfaat flora dan fauna untuk kehidupan manusia, salah satunya sebagai sumber pangan dan energi. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Siapapun orangnya, baik dari dalam maupun luar negeri, pasti kagum melihat keragaman flora dan fauna di Indonesia. Karena Indonesia memiliki kekayaan jenis flora dan fauna yang tinggi. Indonesia menduduki urutan ke-7 dalam kekayaan flora berbunga, seperti ada tumbuhan berbunga, jenis kayu komersial, dan berbagai jenis dari palem terbesar di dunia. Nah, tidak hanya itu teman-teman, selain flora, Indonesia juga memiliki kekayaan fauna yang melimpah. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan jenis mamalia dan kupu-kupu yang terbanyak di dunia. Indonesia juga memiliki banyak jenis burung, jenis amfibi, dan jenis reptil. Jadi teman-teman, kekayaan flora dan fauna Indonesia memberikan banyak manfaat dan nilai secara ekonomis bagi masyarakat. Selain itu, kekayaan flora dan fauna juga dapat mempengaruhi sektor perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan keanekaragaman flora dan fauna bersifat renewable, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Mungkin teman-teman bertanya, flora dan fauna dimanfaatkan untuk apa saja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat flora dan fauna untuk kehidupan manusia. Yang pertama adalah sumber pangan. Aneka flora dan fauna di bumi memiliki manfaat sebagai sumber pangan bagi manusia. Baik flora maupun fauna, keduanya sama-sama memiliki kandungan yang baik untuk tubuh manusia. Misalnya, padi, jagung, dan singkong sebagai sumber karbohidrat. Kemudian vitamin bisa didapatkan dari sayur dan buah-buahan. Ada pula berbagai hewan baik dari darat ataupun laut yang bisa menjadi sumber protein dan lemak bagi manusia. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Keberadaan flora dan fauna dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan sandang, seperti pakaian. Benang yang merupakan bahan dasar pakaian didapatkan dari tanaman kapas. Begitu juga bahan wol yang didapatkan dari bulu domba. Ada pula beberapa hewan eksotis yang bagian kulitnya dapat dimanfaatkan menjadi tas, sepatu, jaket, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai bahan papan. Umumnya, bahan papan ini berasal dari flora jenis kayu-kayuan dan bambu. Selain untuk membuat rumah, juga bisa digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dan banyak lainnya. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Kebanyakan jamu tradisional masih memanfaatkan berbagai jenis tanaman herbal untuk pembuatannya, seperti kunyit, sirih, temulawak, kencur, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Terdapat beberapa jenis tanaman yang kerap digunakan sebagai bahan baku industri, antara lain karet, kelapa sawit, tembakau, dan lain sebagainya. Yang keenam, sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Flora dan fauna bisa menjadi objek wisata masa kini. Beberapa contoh wisata flora dan fauna yang populer antara lain kebun binatang, taman safari, hutan kota, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sebagai sumber tenaga. Manfaat flora dan fauna juga dapat dijadikan sebagai sumber tenaga. Ada beberapa jenis hewan yang menjadi sumber tenaga yang membantu meringankan pekerjaan manusia, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Biasanya, sapi dan kerbau dimanfaatkan manusia untuk membajak sawah. Manfaat flora dan fauna yang terakhir adalah sumber kosmetik atau kecantikan. Ada beberapa jenis hewan yang banyak digunakan untuk bahan baku kosmetik, seperti kolagen dari sapi atau ikan, serta karmin yang merupakan ekstrak dari serangga cocknail. Nah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Semoga kita dapat memanfaatkan flora dan fauna dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.